Profesor Stella Christie yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, merupakan sosok yang luar biasa. Prof. Stella adalah seorang ilmuwan kognitif dan guru besar di Universitas Tsinghua, Cina. Bisa dibilang ia memiliki karir akademik internasional yang cemerlang. Di kanal YouTube IDN Times, Profesor Stella mengungkapkan cara belajar apa, agar pengetahuan itu bisa sangat melekat. Yang kedua, cara belajar apa yang membuat pengetahuan itu sangat melekat. Kalau saya boleh kasih singkatnya, memori itu ada tiga. Um, Namanya tertiary memory, short term memory, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang pertama itu nggak usah dipikirin karena itu sangat seperti 20 milisecond udah hilang. Nah tapi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, itulah ada suatu proses yang sangat penting. Jadi kalau kita bilang gimana saya bisa ingat, sebenarnya cuma ada dua sih caranya. Satu, repetisi diulang-ulang, tapi itu tidak terlalu efektif. Yang kedua itu namanya elaborasi. Jadi kalau sering-sering dielaborasi, oh, maksudnya kayak saya catat sendiri, nah itu saya harus mikir waktu nyatatnya. Nah itu elaborasi. Kalau saya cerita ke orang lain, itulah makanya saya ingin mahasiswa juga memberi pelajaran. Kalau saya menerangkan kepada orang lain, itulah elaborasi. Itulah yang menjadi dari yang tadinya jangka pendek, memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Itulah yang ini. Jadi cara belajar dan mengajar itu selalu kembali kepada bagaimana kita caranya supaya pengetahuan itu melekat. Ya. Di sini saya tertarik dan coba mencari tahu tentang apa yang dikatakan sebagai metode atau cara belajar dengan melakukan elaborasi. Elaborasi dalam pembelajaran merupakan proses untuk memperdalam pemahaman dengan menambahkan detail, memberikan konteks, dan menghubungkannya dengan informasi yang sudah kita ketahui. Metode elaborasi merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam pembelajaran. Elaborasi juga melibatkan proses memperluas atau memperkaya informasi baru dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada. Mengapa elaborasi itu penting? Ketika kita menghubungkan informasi yang baru dengan konsep yang sudah kita kenal sebelumnya, otak kita menciptakan jalur penghubung yang lebih kuat, sehingga informasi tersebut lebih mudah diingat. Hal ini didukung oleh teori pemrosesan mendalam, yang menunjukkan bahwa semakin bermakna sebuah informasi bagi kita, semakin besar juga kemungkinan kita mengingatnya. Elaborasi dapat membantu kita berpikir kritis tentang materi yang sedang dipelajari, dengan bertanya mengapa atau bagaimana, dan menghubungkannya dengan sebab akibat atau logika di balik konsep itu. Misalnya saat saya membahas elaborasi ini, saya bertanya, mengapa elaborasi, atau bagaimana caranya berelaborasi. Ya bisa saja mengarah ke pertanyaan lebih lanjut. Dan dari video tersebut, dicontohkan dengan mencatat, menceritakan kembali, dan menerangkan ke orang lain. Dalam hal mencatat seperti yang dicontohkan oleh Profesor Stella, mencatat merupakan salah satu teknik yang sangat efektif dalam proses pembelajaran. Tapi, mengapa mencatat bisa sangat efektif? Ketika belajar, kita tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi kita juga mencatat. Dengan mencatat, kita memaksa otak untuk memilih informasi penting, menyusunnya, dan seringkali menuliskan dalam bahasa sendiri. Ini adalah proses elaborasi alami yang membantu memperkuat pemahaman. Studi menunjukkan bahwa mencatat dengan kombinasi kata-kata dan visual, misalnya diagram atau mind map, memperkuat pemahaman dan retensi karena otak bekerja dengan dua saluran informasi, verbal dan visual. Catatan juga memungkinkan kita menambahkan catatan tambahan, misalnya mengaitkan poin-poin baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dengan menuliskan sesuatu, kita melibatkan lebih banyak indera, seperti visual dan motorik, yang memperkuat pengingat informasi di otak. Berbicara tentang mencatat, saya jadi mempertanyakan, spesifiknya mencatat seperti apa yang dimaksud. Kita tahu, di era digital sekarang ini, orang mungkin banyak mencatat berbagai hal dengan handphone atau laptop mereka. Walaupun masih banyak juga yang masih mencatat di buku. Tapi, manakah metode mencatat yang lebih efektif, buku atau laptop?
Mempertanyakan hal itu, saya kemudian menemukan satu video lagi dari Prof. Stella di TV One. Kadang sekarang kan ada mahasiswa kita masih pakai kayak saya ya, nulis gitu. Ya. Ada mahasiswa kita pakai laptop. Ya. Nah, kalau kita boleh bertanya, mana yang lebih bagus? Nulis pakai laptop, apa nulis pakai buku, Oke. pakai tulisan tangan sendiri? Oke. Mas Arief bilang yang mana? Mungkin kalau saya sih masih nulis pakai tangan ya. Karena Betul. mungkin kan di era-era ya 70-80-an mungkin. Tadi kan dibilang ya. Belum ada. Nah, ternyata itu ada penelitian yang membuktikan bahwa mahasiswa ini sungguh melihat grup mahasiswa Oke. dibagi dua kelompok. Oke. Satu yang nulis pakai notebook, yang satu nulis pakai laptop, gurunya sama, dosennya sama, Oke. lalu dites pakai tes yang sama. Oke. Yang nulis pakai notebook itu mendapat nilai sekitar 35% lebih tinggi dari yang nulis pakai laptop. Betul. Kenapa? Karena waktu kalau kita nulis pakai laptop kita harus mikir, karena kita nggak bisa steno kan. Betul. Jadi kita harus mikir nih. Jadi nulisnya singkat-singkat tapi itu harus dipikir dulu. Tapi kalau kita pakai laptop itu semuanya bisa kita ketik Langsung, persis sama. write down, gitu. Jadi itu harus diolah dulu. Itulah pengolahannya yang membuat memorinya lebih lengkap. Dari video tersebut, saya rasa sudah dijelaskan dengan sangat jelas mengapa menulis di buku fisik masih lebih baik daripada di laptop. Pernyataan Prof. Stella mungkin saja ada hubungannya dengan studi dari Pamela dan Daniel Oppenheimer di tahun 2014. Ini menemukan bahwa mencatat dengan tangan di buku fisik mendorong pemilihan informasi dan pemahaman konsep secara mendalam. Hal ini bisa terjadi karena kecepatan menulis dengan tangan lebih lambat, sehingga cenderung untuk menyaring informasi yang penting saja. Tapi menurut saya, mencatat di buku fisik atau perangkat digital sebenarnya bergantung pada konteks dan preferensi masing-masing. Baik buku fisik maupun perangkat digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya, kita bisa menggunakan metode hybrid, seperti menulis tangan untuk mencatat poin penting, dan menggunakan perangkat digital untuk mendokumentasikan catatan secara lebih lengkap atau membagikannya. Dalam menceritakan kembali sesuatu yang dipelajari, elemen pengalaman pribadi dan diskusi ringan membuat elaborasi terasa alami. Pendekatan ini bukan hanya membantu orang lain memahami, tetapi juga memperkuat ingatan dan pemahamanmu sendiri melalui proses menyusun ulang informasi dalam konteks yang relevan. Saat bercerita, kita seringkali menggunakan analogi, contoh, atau pengalaman pribadi untuk memperjelas penjelasan yang merupakan inti dari elaborasi. Misalkan, saya ambil contoh dalam penjelasan tentang teori relativitas waktu. Jika penjelasan tanpa cerita, bisa saja jadi kaku seperti ini. Waktu relatif tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Efek ini telah dibuktikan oleh eksperimen dengan jam atom. Sebaliknya, jika dalam bentuk cerita bisa seperti ini. Bayangkan, kamu sedang naik pesawat luar angkasa yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ketika kamu pulang, kamu merasa hanya beberapa tahun telah berlalu, tetapi di bumi, ratusan tahun telah lewat. Itulah relativitas waktu, di mana kecepatan tinggi memperlambat waktu untukmu dibandingkan mereka yang diam. Atau, kita bisa menjelaskannya dengan menceritakan dengan contoh di film Interstellar, bahwa waktu di planet itu berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di bumi. 1 jam di sana, setara dengan 7 tahun di bumi. Nah, ini terjadi karena fenomena yang dikenal sebagai dilatasi waktu, yang merupakan bagian dari teori relativitas umum Einstein. Dengan cerita, konsep menjadi hidup dan lebih mudah dicerna, menjadikan elaborasi melalui cerita menjadi salah satu cara pembelajaran yang efektif. Tapi, bagaimana sebenarnya itu bisa terjadi? Cerita biasanya menyelipkan konsep abstrak, sehingga membantu otak membangun hubungan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya, menjelaskan relativitas waktu melalui cerita dari film seperti Interstellar. Narasi memanfaatkan struktur kronologis yang secara alami mudah diingat oleh otak. Dan penelitian menunjukkan bahwa otak manusia lebih efektif dalam mengingat informasi yang disusun dalam bentuk cerita dibandingkan fakta acak. Cerita seringkali membawa elemen emosional atau sosial yang memperkuat proses pembelajaran dengan melibatkan lebih banyak area di otak. Saat mendengar cerita, kita seringkali membayangkan bagaimana cerita itu relevan dengan hidup kita sendiri.
Dengan melibatkan seseorang dalam percakapan, kamu menggali pertanyaan dan tanggapan yang membuat penjelasan lebih terstruktur dan mengalir alami. Kita menyadari bahwa dengan elaborasi pembelajaran bisa lebih melekat dalam ingatan. Elaborasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman, retensi memori, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Dalam mencatat, kita fokus pada poin-poin utama dan hubungan antar ide, bukan hanya menyalin teks. Dengan bercerita, kita fokus dengan menggunakan analogi dan mengaitkan pengalaman atau kejadian nyata. Jika digabungkan, dapat menciptakan proses belajar yang lebih aktif, mendalam, dan efektif.